Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arum Kusuma Wardani, mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya telah melaksanakan kegiatan PLP1 atau Pengenalan Lapangan Persekolah 1 yang merupakan salah satu mata kuliah yang saya ampu di semester 4. Pada masa pandemi ini mengharuskan kegiatan perkuliahan dilaksanakan secara daring atau dalam jaringan. Begitu pula dengan kegiatan PLP1. Tujuan PLP1 dimaksudkan untuk membangun landasan jati diri pendidik sebagai bekal awal untuk menjadi pendidik pemula yang unggul dalam kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial untuk penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran baik di sekolah maupun di luar sekolah. Saya melaksanakan PLP1 di SMAN 7 Bekasi dengan mengunjungi sekolah dan mewawancarai pihak sekolah untuk mendapatkan informasi serta dokumentasi terkait SMAN 7 Bekasi yang akan dijadikan sumber data pada laporan PLP1. Saya berkesempatan untuk mewawancarai 3 narasumber, yaitu kepala sekolah yang diwakilkan oleh wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, salah satu guru bahasa Inggris, dan salah satu murid SMAN 7 Bekasi lulusan tahun 2020. Berikut saya tampilkan video laporan PLP1. SMAN 7 Bekasi terletak di Jalan Lingkar Tata Kota nomor 107 Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sekolah ini merupakan salah satu sekolah negeri di Kota Bekasi yang memiliki akreditasi A. Oleh sebab itu, SMAN 7 Bekasi menjadi salah satu sekolah negeri favorit di Kota Bekasi. Sekolah ini memiliki kultur dan karakteristik yang sama pada sekolah-sekolah menengah atas pada umumnya. Hanya saja ada beberapa perbedaan-perbedaan yang menjadi ciri khusus dari SMAN 7 Bekasi. Berikut kultur dan karakteristik khusus SMAN 7 Bekasi yang disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Bapak Acep Hadi SPD MM pada wawancara yang kami laksanakan di SMAN 7 Bekasi. Sekolah ilmu Islam parameternya sama sih. Sama yang membedakan itu adalah di dalam proses kekhasannya aja. Kalau kita istilahnya pembelajaran kepramukaan itu ada khusus. Kalau mereka sistemnya blok ya pramukaan. Kalau kita setiap minggu satu kali pertemuan pramukaan. Jadi untuk menciptakan karakternya itu lewat pramukaan. Setiap pagi sudah istilahnya sudah masing-masing. Setiap Jumat itu ada imsak. Semua yang muslim di lapangan. Yang non juga di bawah gitu. Yang paling situ. Kita mengadakan raker ya, raker kemudian membuat tujuan daripada visi dulu, pemahaman tentang visi, kemudian guru membuat program-program yang sekolah. Kalau guru kan implementasinya membuat program pembelajaran, kemudian masing-masing pembina ekskul membuat program kerja, para wakil membuat program kerja yang sasarannya untuk mencapai tadi visi dan misi tadi. Jadi yang pertama harus memahami dulu tujuan daripada harus visi dulu. Kalau udah visinya tahu dan misinya apa, nah misi-misi itu kemudian dari misi-misi itu tujuan sekolahnya apa. SMAN 7 Bekasi memiliki sarana dan prasarana yang cukup lengkap. Terdapat perpustakaan, laboratorium, ruang tata usaha, tempat beribadah, ruang guru, ruang kelas, aula, saung, lapangan, dan lain-lain.
Berikut struktur organisasi SMA Negeri 7 Bekasi tahun pelajaran 2019-2020. Peraturan dan tata tertib SMAN 7 Bekasi berjalan dengan baik, dan apabila ada warga sekolah yang melanggar, maka akan diberikan teguran hingga sanksi oleh guru BK dan kesiswaan, tergantung pada bobot pelanggaran yang dilakukan. Kegiatan seremonial dilaksanakan setiap hari Senin pada pagi hari dan pada tanggal-tanggal tertentu seperti Hari Besar Nasional dan lain-lain. Tetapi selama pandemi kegiatan seremonial ditiadakan. Ekstrakurikuler di SMAN 7 Bekasi sangat beragam dan dalam pelaksanaannya pun cukup aktif dan menuai beberapa prestasi yang dapat dibanggakan. Namun, selama pandemi, kegiatan ekstrakurikuler di SMAN 7 Bekasi terhambat dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu, kegiatan ekstrakurikuler di sekolah dinonaktifkan sampai waktu yang tidak ditentukan. Berikut cuplikan kegiatan ekstrakurikuler sebelum adanya pandemi COVID-19. But there's nothing to be afraid of, even when the night changes. It will never change, baby. It will never change, baby. It will never change, me and you. Selamat tinggal, Isai. Aku ingin kau bahagia dengannya. Megumi, aku menyukaimu. Walaupun aku hanya kusuruh kau, tapi aku tetap menyukaimu. Ayo kita hidup bersama, Megumi. Kau sangat romantis. Aku juga menyukaimu. Tapi hatiku hanya untuk dia. Selamat tinggal. Konnichiwa, konodogawa ikada desu ka? Yoroshi ikereba nihon kurabu ni sankashimashou. Ja, mata betsu no kikai ni, bye-bye. Perubahannya ya biasanya kita tatap muka, menggunakan tatap muka, sekarang kita menggunakan ya seperti virtual, online kan. Kalau menggunakan aplikasi seperti Zoom, Google Meet itu pernah.
pernah dilaluin, dalam artian sudah kita coba apa yang terbaik buat siswa, tapi karena siswa kita itu yang pertama dari golongan ekonomi ya yang berbeda-beda, kemudian kemampuan untuk menggunakan aplikasi tersebut itu banyak mengalami kendala. Pertama sudah saya coba untuk setiap pertemuan pakai Google Meet, Zoom, tapi hanya beberapa yang masuk. Kemudian ada yang alasan ekonomi tadi, saya gantian dengan ayah saya HP-nya. Jadi saya hanya bisa mengerjakan tugas di malam hari, kan seperti itu. Sama aja, saya ketika memberikan ujian online pakai Google Form, tetap maaf ya seperti itu. Jadi saya mengambil kesimpulan, saya akan mengadakan menggunakan Google Meet atau Zoom itu sebulan sekali, hanya sekedar say hi. Itu nggak efektif sama sekali kalau menurut saya kan. Kenapa saya berpikir seperti itu? Ya karena ketika seseorang atau siswa belajar dengan jarak jauh, dia itu nggak efektif buat optimal buat belajar gitu. Dia bisa aja dia liatin gurunya, tapi dia sebenarnya main game, atau enggak dia cuman IT absen doang, terus abis itu tidur kembali. Soalnya banyak kasus siswa itu ketika pembelajaran jarak jauh itu malah cuma numpang absen gitu kan, terus kameranya dimatiin waktu Zoom, terus kita tidur gitu kan, terus waktu gurunya udah selesai materi baru kameranya dimunculin gitu kan. Rata-rata seperti itu, emang gitu. Nah kalau menurut saya sih nggak efektif ya. Mengajar itu harus dari hati gitu. Yang kita hadapi manusia. Jadi ketika anak itu berbuat bandel, jangan langsung ngejudge, lihat dulu background keluarganya. Karena sebenarnya di dalam hati mereka itu pastilah mereka itu selalu ingin sukses gitu. Jadi anggap mereka sebagai teman, dan tidak semua anak itu mempunyai kemampuan yang sama. Intinya seperti itu. Lihat aja proses dan kemauan anak. Itu inti menjadi seorang guru seperti itu. Dari hasil observasi dan wawancara dengan pihak sekolah, dapat saya simpulkan bahwa SMA 7 Bekasi merupakan sekolah yang memiliki kultur dan karakteristik yang baik. Hubungan antara guru dengan murid terjalin dengan baik, begitupun guru dengan guru dan para staf. SMA 7 Bekasi banyak sekali menerapkan hal-hal positif di bidang akademik maupun non-akademik, sehingga SMA 7 Bekasi bisa memperoleh prestasi-prestasi yang dapat dibanggakan dan juga menjadi salah satu SMA favorit di kota Bekasi. Kegiatan belajar mengajar juga dilaksanakan dengan sangat baik. Guru sebagai tenaga pendidik diharuskan dapat memahami betul bagaimana kondisi dan karakteristik muridnya, serta dapat memberikan motivasi dan arahan agar muridnya dapat semangat serta belajar dengan sungguh-sungguh. Dari hasil pengenalan lapangan prasekolah 1 atau PLP 1 yang saya laksanakan, saya mendapatkan banyak sekali pengetahuan mengenai situasi dan kondisi di sekolah menengah atas, dan seperti apa tantangan menjadi tenaga pendidik di SMA sederajat. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada pihak SMA 7 Bekasi, terutama kepada Bapak Acep Hadi SPD MM, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Ibu Nurmalia SPD, salah satu guru bahasa Inggris, dan juga Ahmad Dedi Trata Armia, murid SMA 7 Bekasi lulusan tahun 2020, yang merupakan mantan Ketua OSIS SMA 7 Bekasi. Terima kasih karena telah berpartisipasi sebagai narasumber dalam pelaksanaan pengenalan lapangan prasekolah 1. Sekian dari saya, mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'll put you safe and